And hello sob, selamat datang kembali tentunya hanya di konten serunya sepak bola bersama gue sendiri Nunoy. Oke, gimana kabar semuanya kalian semuanya sob? Apal sih belibet. Gimana kabar kalian semua sob? Gue harap kalian baik-baik aja, selalu diberikan kebahagiaan, selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan bila ada masalah semoga masalahnya cepat selesai. Jika kalian lapar ya jangan lupa makan gitu kan, beli makanan-makanan yang beli makanan yang murah namun nutrisi kalian tetap terjaga. Asik. Oke sob, di konten serunya sepak bola kali ini gue pengen membahas tentang serunya sepak bola Eropa, yaitu Liga Inggris yang kemarin sudah menjalankan week pertamanya, pekan pertamanya dibuka dengan pertandingan Liverpool versus Bournemouth yang mau gue bahas langsung. Ya gue bilang Liverpool versus Bournemouth jujur aja lebih seru daripada pertandingan Manchester United lawan Arsenal itu sendiri. Untuk beberapa hal, untuk beberapa kriteria ya gue lebih setuju kalau Liverpool versus Bournemouth walaupun bukan big match ya lebih enak ditonton jalannya pertandingan, bukan karena banyaknya gol aja tetapi emang di situ terjadi perperangan taktik, perperangan skema, ada terjadi kesalahan dan dihukum langsung menjadi gol. Ada udah unggul 2-0 disamakan ya, emang ritmenya lebih menghibur lah kalau menurut gue sob. Kalau menurut kalian ya terserah gitu kan. Oke, kita masuk ke pertandingannya. Liverpool langsung unggul lewat striker barunya ETK yang mencetak 1 gol 1 assist di pertandingan tersebut. Ya sebelum ETK mencetak gol ada drop ball silang dari Muhammad Salah yang disundul oleh Van Dijk namun belum bisa menjadi gol. Oleh Van Dijk oleh siapa ya? Terus ETK juga gol ETK sih emang ada berbau unsur lucknya, berbau unsur hokinya karena udah diantisipasi sama bek lawan, bolanya terpental ke arah dia kembali kan. Ya dengan easy goal. Cuman lihat prosesnya ketika dia membuka ruang, ketika dia mencari ruang kosong gitu kan, ketika dia passing untuk membalikan bola, terus dia mencari langsung bergerak kembali gitu, move, terus dia akhirnya dioper kembali oleh McAllister dan ya terjadi yang seperti tadi gue bilang, ya dieksekusi dengan mudah, udah kebuka, udah kosong gawang, ya insting naluri golnya bagus. Oke. Terus gol keduanya Liverpool dicetak oleh Gakpo yang melakukan selebrasi untuk Diego Jota, dan di situ ada peran ETK yang screening ball langsung screening ball melindungi bola dan melihat Gakpo yang membuka ruang melakukan pergerakan. Gakpo cut inside masuk ke dalam terus ya langsung diarahkan, tembakannya tidak begitu kencang namun bisa merobek gawang Bournemouth. Ini dia yang harus jadi pelajaran buat Liverpool yang bisa Liverpool benahi gitu. Ketika udah unggul 2-0 disitulah terjadi banyak error, dimulai dari misalkan Kerkes juga langsung ambil sekali. Emang kalau kalian mengikuti konten-konten gue yang termasuk setuju banget ketika Kerkes tuh pindah ke Liverpool, move ke Liverpool karena emang Robertsonnya ya udah tua juga, udah emang layak diberi persaingan juga gitu. Sementara kan Tsimikas yang tahun kemarin ya nggak bisa memberikan persaingan Robertson. Sementara Robertson juga grafik permainannya kan udah sering naik turun fluktuatif gitu kan. Nah, si Kerkes ini emang entah itu debu, emang itu mentalnya kurang bagus, entah itu namanya juga masih pertandingan pertama, belum bisa menilai dia pemain yang buruk atau pembelian dia gagal gitu. Cuman ya kemarin tuh kelihatan kurang aja di mata gue sebagai penikmat sepak bola gitu kan. Kayak dia ngambil sekali, kayak dia positioningnya ya gitu sob, dia kurang banget. Terus dipasangnya Szoboszlai, tidak dimainkannya Gravenberch oleh Arnold
oleh sang manajer Liverpool. Astagfirullahaladzim. Oleh manajer Liverpool ya. Gue bilang apa ya? Dengan dimainkannya Szoboszlai di sini ya 2 gol transisi dari Bournemouth ya, termasuk gue bilang ada kesalahan Szoboszlai terutama di yang pertama gitu. Ketika dia salah passing gitu kan, salah mengarahkan bola dan bola berhasil dicuri oleh Semenyo. Dia bergerak cepat, terus dia muncul menerima operan. Itu yang gol kedua yang dicuri oleh Semenyo, yang dipotong oleh Semenyo. Yang pertamanya kan ya dari Szoboszlai juga tuh salah passing, terus bolanya bergerak di kiri terus dilahirkanlah umpan true pass and passing silang. Semenyo muncul dari belakang, bang. Pergerakannya liar banget, pergerakannya tak terduga banget, pergerakannya agresif banget dari Semenyo ini. Dan ya siapa yang menutup tak terduga muncul dari belakang, langsung ada di belakangnya si Van Dijk atau siapa ya? Iya, dia muncul, bang, gol 2-1. Liverpool menyerang kembali dan bola diarahkan, dioper ke arah Szoboszlai. Szoboszlainya tuh kayak nggak bisa menggapai dan mencapai bola tersebut lah. Dan bolanya langsung dicuri oleh Semenyo. Buset, dia lari dong kenceng banget itu, diseriin 2-2. 2 skor diimbangi 2-2. Dan siapa namanya, gue seneng banget nih ketika si ini mencetak gol. Siapa namanya, bukan fans Liverpool tapi gue seneng banget melihat Chiesa ini mencetak gol. Emang sih golnya hoki, golnya luck, bola jatuh dari langit, bola liar. Dan ya tapi dia tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut, menghantam ya, dia berdiri di posisi yang tepat ya, yang patut untuk diapresiasi karena dia berdiri di posisi yang tepat aja, sob. Oke. Di momen tersebut. Dan yang gol keempat ya Liverpool ya karena kesmartan, kejeniusan, poin plus dari Mohamed Salah mencari bola menyeberang lapangan lah dari sisi kanan ke sisi kiri kan. Dari sisi kanan ke sisi kiri, habis itu melakukan screening ball melewati pemain, habis itu di shooting pakai kaki lemahnya Salah lagi, kaki kanan kan. Tidak kaki terkuatnya, habis itu gol ya. Itu pun bisa dibilang ya Liverpool menang dengan ketidakpastian gitu, butuh menit-menit akhir untuk killing game, padahal kan dia udah menang 2-0 dan tidak bisa mempertahankannya, malah ritme lini tengahnya juga terganggu ya, tadi yang seperti gue bilang karena transisi Szoboszlai yang kesalahan, jadi transisinya terganggu ya, jadi muncul transisi positif ke negatifnya, jadi kelihatan kurang minus untuk Liverpool ya, berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Bournemouth. Oke sob, ya masih banyak lah, Arne Slot masih perlu banyak, masih bisa untuk memperbaiki tim ya. Kalau Liverpool bisa dibilang masih kalau masih karatan ya, gue setuju Liverpool masih mesinnya masih endut-endutan, iya banget gitu sob ya. Masih banyak waktu untuk berbenah untuk Liverpool untuk bisa kembali disegani dan bisa untuk menjadi dia pantas loh menjadi juara bertahan. Oke, masih belum untuk sekarang saat ini. Kita lihat perkembangannya nanti. Oke sob. Dan poin selanjutnya itu dari siapa ya? Dari Isak kan terpilih dari menjadi 11 pemain terbaik Premier League musim lalu. Dia juga belum dimainkan oleh Newcastle. Dia sebetulnya juga pengen keluar dari Newcastle. Dia tuh benar-benar lagi galau, benar-benar lagi bimbang, benar-benar lagi kebingungan gitu. Apalagi statement terakhirnya yang diangkat oleh Fabrizio Romano gitu kan. Dia ibaratnya dia berterima kasih atas teman-temannya, atas support segala timnya
di musim lalu terhadap dirinya sehingga dia bisa masuk ke dalam nominasi tersebut. Cuman kondisinya ini ibaratnya dia udah pengen apa ya, udah jenuh, udah pengen keluar, udah bimbang, udah nggak pengen kayaknya sepertinya untuk bermain Newcastle lagi gitu. Cuman ketika memang Newcastle kan juga menahan-nahan ya, tidak pengen menjual si Isak ini. Nggak cocok dengan harganya masih kurang kalau menurut Newcastle gitu kan. Cuman sang pemain kan udah pengen ngebut banget keluar, udah tidak pengen berada di kubu Newcastle lagi gitu kan, udah pengennya bermain di misalkan di Liverpool kan gitu kan. Ya kalau menurut gua opsi seperti ini ya harus ada jalan keluar terbaik ya gitu ya. Jalan keluar terbaiknya kalau menurut gue ya si Isak ini udah udah nggak layak untuk bermain di Newcastle karena nanti fokusnya bakal jelek, fokusnya bakal menurun, fokusnya bakal berkurang, otomatis ya kemampuannya bakal apa ya, bakal terasa drop kemungkinan besar ya gitu, sebab tidak ada jaminan kalau dia memang bakal drop ataupun bisa tetap bagus. Cuman kalau menurut gua saat ini ya udahlah, negosiasi sementok-mentoknya ketemunya berapa. Apalagi Liverpool juga nggak bakal, misalkan Liverpool juga ketemu ETK-nya ini lagi udah ketemu ETK lagi ketemu langsung, oh ya dia bagus loh, jadi nggak perlu dikasih pesaing yang berlebih misalkan gitu. Walaupun memang harus diberi persaingan, entah itu tinggal siapa yang bisa mempersaingi si ETK ini, Gakpo misalkan, ataupun siapa lagi, ya Gakpo doang kan. Ya si ETK ini harus diberi pesaing supaya terlecut terus akhirnya bisa konsisten gitu. Ini kan nanti takutnya dia jumawa, takutnya dia apa ya? Takutnya dia apa namanya? Sombong gitu kan. Ya jangan sampai gitu, jangan sampai. Ya kalaupun Isak ke Liverpool ya gue sangat setuju kok Sob gitu. Ya talenta Isak benar-benar bisa mengangkat dan bisa membuat Liverpool meledak luar biasa gitu. Ya tinggal negosiasinya aja. Toh sang pemain juga udah pengen banget ke Liverpool, pengen banget keluar dari Newcastle. Jangan sampai biasanya pemain yang bimbang seperti ini, pemain yang sedang goyang seperti ini nantinya bakal apa ya? Bakal keseringan, bakal turun performanya, tidak seperti di musim-musim yang sebelumnya yang lagi gacor, yang lagi baik ini. Oke. Dan untuk poin selanjutnya yaitu Sancho dari Manchester United tidak mau dijual dan tidak mau pindah ke Serie A, tepatnya ke klub AS Roma. Ya Sancho ini apa ya? Musim lalu kan dia masih bermain untuk tim Inggris, masih bermain untuk Chelsea, masih bermain di liga teratas. Ya dia mungkin kalau misalkan keluar dia masih maunya di klub apa namanya, di klub Premier League ataupun di klub La Liga kali. Balik lagi ke Jerman mungkin aja mau 50% gitu kan. Cuman ya si Sancho ini kayaknya udah nggak cocok, udah nggak klop lah sama Manchester United. Ya gimana pun caranya keburu harganya semakin jatuh, keburu harganya semakin udah nggak ada nyawanya kali ya sepertinya di Manchester United. Jadi ya udahlah, bukakan pintu pagar selebar-lebarnya, biarkan dia keluar entah kemana pun. Ya masalahnya ini ya yang nawar ini kan, kayak dia bermain di Serie A juga nggak mau, ternyata ya susah juga gitu. Cuman ya kalau misalkan dia mau keluar ya keluarlah, gue udah setuju banget nih kalau dia misalkan mau keluar, benar-benar keluar pindah gitu. Atau ya mentok-mentok kayaknya sepertinya peminjaman lagi gitu kan. Sementara Manchester United kan butuh pemasukan untuk misalkan ke Donnarumma dan yang gelandang bertahannya Brighton Albion yang udah kita bahas juga kemarin, Sob. Oke. Terus Garnacho, kamu juga bikin apa ya? Bikin apa ya? Bikin keruwetan lah buat Manchester United. Dia bilang dia pengen pindahnya cuman ke Chelsea, sambil apa? Pokoknya mengeluarkan komentar-komentar yang bukan pemain bola banget lah, padahal dia mempunyai talenta, dia mempunyai bakat, masih muda juga, masih jauh juga. Dia kalau nggak salah sambil cuplikannya tuh sambil nge-vape gitu.
ambil apa, pokoknya benar-benar nggak mencocokkan pemain muda berbakat padahal dia punya bakat tersebut gitu sob. Gede makin lama makin kesini kok gue jadi nggak suka, akhirnya jadi nggak respect sama si Garnacho ini. Dia mungkin pengen benar-benar pindah ke Chelsea-nya ya untuk membuktikan ke Manchester United ya itu sendiri sob. Oke. Ya pemain-pemain toksik begini emang udah cepet-cepet harus pergi dari Old Trafford, dari Manchester United deh. Entah mau ke Chelsea, entah ya otomatis, tapi dengan tentunya dengan harga yang sesuai juga, harga yang pantas juga. Oke sob. Sekian untuk konten serunya sepak bola kali ini. Jika kalian menyukai dan menikmati konten serunya sepak bola bersama gue Nunu, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share. And see you and bye-bye. Ingat sob apa? Jaga kesehatan kalian.